pindah ke negara Indonesia, terutama ke IKN yang sekarang ini memang sudah menjadi sorotan para elit global. Dan jika dilihat dari sudut pandang metafisik maupun spiritual, sebenarnya apa yang sudah diramalkan oleh Presiden Soekarno tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, di antara sekian banyak tokoh pemimpin negara yang sangat dikenal oleh semua negara-negara di dunia, yang ramalannya tidak dianggap sepele dan tidak diremehkan oleh negara lain, juga menjadi catatan yang sangat penting bagi para elit global sejak era penjajahan hingga saat ini adalah ramalannya Presiden Soekarno tentang negara adikuasa, yaitu Amerika Serikat. Jadi, meskipun apa yang pernah diramalkan oleh Presiden Soekarno tentang negara Amerika tersebut jarang diingat oleh masyarakat di Indonesia sendiri, tetapi ternyata ramalan tersebut adalah ramalan yang sangat dikhawatirkan kebenarannya oleh negara Amerika sendiri dan menjadi ramalan yang selalu membuat para elit global sangat mewaspadai jika sudah terjadi tanda-tandanya. Kita semua tahu bahwa negara Amerika adalah negara besar yang memiliki pengaruh kuat secara ekonomi maupun secara politik bagi negara-negara di dunia. Tetapi sejarah sudah mencatat bahwa Presiden Soekarno dalam beberapa pidatonya itu pernah meramalkan tentang nasib negara yang mendominasi kapitalisme global, terutama dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Menurut ramalan Presiden Soekarno, sistem kapitalisme yang dianut oleh Amerika Serikat pada akhirnya itu akan menimbulkan ketidakadilan sosial, krisis ekonomi, juga ketegangan internasional. Presiden Soekarno memandang bahwa kapitalisme dan imperialisme yang dijalankan oleh negara-negara besar termasuk Amerika Serikat itu dapat mengarah pada kehancuran, baik itu secara internal atau kehancuran di negara Amerika itu sendiri, maupun kehancuran secara global, sehingga itu bisa memicu krisis ekonomi global maupun memicu timbulnya peperangan, yaitu Perang Dunia Ketiga. Dan itulah yang nantinya membuat para elit global itu menyelamatkan dirinya untuk memilih pindah ke negara-negara berkembang yang kondisinya aman, damai untuk bertempat tinggal, sekaligus yang bisa membuat mereka itu bisa berinvestasi untuk meningkatkan kekayaan mereka. Salah satunya adalah seperti pindah ke negara Indonesia, terutama ke IKN yang sekarang ini memang sudah menjadi sorotan para elit global. Dan jika dilihat dari sudut pandang metafisik maupun spiritual, sebenarnya apa yang sudah diramalkan oleh Presiden Soekarno tersebut mengenai runtuhnya negara-negara barat, terutama Amerika, itu memang tanda-tandanya sudah semakin nyata terjadi. Salah satu tandanya yang sangat nyata adalah dengan munculnya gerhana matahari pada bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 2 Oktober, yang kebetulan itu jatuh pada bulan Rabiul Awal dalam tahun Hijriahnya, atau jatuh di bulan Maulud dalam Jawanya. Meskipun gerhana matahari, yaitu gerhana matahari cincin yang terjadinya pada tanggal 2 Oktober atau tanggal 28 Rabiul Awal atau 28 Maulud kemarin itu memang tidak terjadi di Indonesia, tetapi hanya bisa disaksikan di benua Amerika secara sudut pandang metafisik maupun secara sudut pandang ilmu spiritual. Itu sebenarnya mempunyai makna tentang terjadinya 6 peristiwa besar yang secara khusus itu akan dialami oleh bangsa Amerika sendiri
dan secara umumnya itu akan membawa pengaruh bagi dunia. Nah, sebelum membahas apa saja 6 peristiwa tersebut, silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, di balik gerhana matahari cincin yang terjadi tepat pada 2 Oktober atau pada bulan Rabiul Awal yang hanya bisa disaksikan di benua Amerika tersebut, makna yang pertama yaitu pertanda akan terjatuhnya negara-negara besar yang menguasai negara-negara lain, atau negara tersebut tidak akan lagi berkuasa dan akan ada negara lain yang menggantikan dan menjadi penguasa baru. Jadi dalam sudut pandang metafisik dan spiritual itu, jika di sebuah benua itu melihat terjadinya gerhana matahari pada bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud dalam Jawanya, maka negara tersebut sebenarnya sedang diperingatkan oleh alam semesta bahwa negara itu akan kehilangan energi atau daya kekuasaannya sebagai penguasa atau pemimpin negara-negara di dunia, atau negara tersebut itu akan jatuh dari pengaruh kekuasaannya. Lalu yang kedua yaitu pertanda benua atau negara tersebut akan menghadapi masa transisi atau masa perpindahan dari masa kejayaannya menuju masa kegelapan atau masa-masa yang sangat menyulitkan negara tersebut. Karena dalam sudut pandang spiritual, termasuk dalam sudut pandang Primbon Jawa, benua atau negara yang mengalami terjadinya gerhana matahari pada bulan Rabiul Awal itu, maka negara tersebut akan mengalami guncangan paceklik atau guncangan secara ekonomi, dan itu bisa membuat negara tersebut terjatuh. Ketiga, pertanda bahwa benua atau negara tersebut akan ramai dilawan dan ditinggalkan oleh negara-negara lain yang dulu bergantung kepadanya. Jadi, munculnya gerhana matahari cincin pada bulan Maulud atau Rabiul Awal di benua atau di negara tertentu, itu adalah pertanda bahwa negara tersebut akan melemah sehingga ditinggalkan, bahkan juga dilawan oleh negara-negara yang dulu berada di bawah kekuasaannya. Yang keempat, pertanda negara tersebut akan ditinggalkan oleh orang-orang yang mempunyai kekayaan atau orang-orang yang memiliki pengaruh besar secara ekonomi, karena keadaan negara tersebut sudah tidak aman bagi mereka. Bisa diartikan bahwa elit global yang selama ini tinggal di negara tersebut itu akan ramai-ramai meninggalkannya dan pindah ke negara lain yang lebih aman dan berpotensi akan menjadi negara yang maju dan memiliki pengaruh kuat di dunia pada masa yang akan datang. Contohnya negara yang sekarang ini mulai menguasai secara teknologi atau negara yang menguasai sumber daya energi. Yang kelima, pertanda kestabilan atau keseimbangan bagi negara-negara yang spiritualis atau negara-negara yang non-kapitalis. Jadi, negara yang cenderung spiritualis seperti contoh negara-negara yang di situ itu sangat menjunjung tinggi aktivitas atau keyakinan keagamaannya yang bukan hanya mengedepankan prinsip kapitalisme atau kepentingan ekonomi saja, itu mereka akan mengalami kestabilan. Meskipun mengalami guncangan secara ekonomi, tetapi bangsa tersebut akan mampu bertahan dan juga mengalami kestabilan. Dan yang keenamnya, pertanda bahwa negara-negara kecil atau negara-negara yang berkembang yang sedang berjuang melepaskan pengaruh kekuasaan dari negara-negara besar itu justru akan mengalami keberuntungan, atau akan terjadi
negara tersebut menjadi maju. Jadi selain gerhana matahari pada bulan Rabiul Awal atau di bulan Maulud itu adalah pertanda runtuhnya negara adikuasa, juga itu adalah pertanda negara-negara kecil atau negara berkembang itu justru akan mengalami atau mendapat keberuntungan sehingga menjadi negara yang maju. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.